Hai Creative City Worship, apa kabar? Saya tahu kalau saat ini keadaan sangatlah rumit, terutama untuk negara kita. Kalau sebelumnya kita pernah mengalami berbagai macam krisis, contohnya krisis moneter, disingkat Krismon, itu tahun 97, 98, dan krisis ekonomi dunia tahun 2008, 2009. Tipe krisis yang Indonesia alami kali ini belum pernah terjadi sebelumnya. Mengapa? Karena untuk pertama kalinya negara kita mengalami krisis yang dipicu oleh sebuah pandemi. Dan pandemi itu bernama COVID-19. Saya berharap supaya semua dari saudara-saudara baik-baik saja. Tetap optimistis guys, jangan pernah berhenti berharap. Tentu saja tetap jaga kebersihan diri, cuci tangan, dan jaga kesehatan ya. Sebelum saya mulai dengan khotbah saya cuma mau share sedikit apa yang ada di dalam pikiran. Kalian tahu, kalau saya dapat jadwal ini itu di bulan April. Jadi dari bulan April ke tanggal 14 Juni, boleh dibilang itu waktu yang lama bukan? Ya, and how I wish, betapa saya ingin saudara supaya bisa berbicara langsung dari atas mimbar. But well, here we are now. Ya, kita masih di rumah masing-masing, di dalam kamar kita yang nyaman. Memang sih cukup banyak perkiraan untuk berakhirnya pandemi ini kapan. Kalau ada yang ingat, tadinya dibilang 6 Juni bakal kelar. Tapi ternyata udah digeser ke 23 September. Apa akan digeser lagi? Saya nggak tahu. Tapi saya percaya kalau setiap hari kita membuat kemajuan dalam menghadapi pandemi ini. Untuk sekarang, kita selalu tutup bungkus negara kita. Kita berdoa supaya PSBB transisi ini bisa berlangsung dengan efektif. Di bulan Juni ini, kita akan kembali membahas value dari CCW, dan ini juga nilai terakhir yang akan kita kupas. Mungkin semua udah tahu kalau value CCW adalah CREED atau dibaca CREED. C, Christ-centeredness atau berpusat pada Kristus. R, relationship atau hubungan. A, excellence. E lainnya, enriching lives atau memperkaya kehidupan. Dan terakhir adalah D, discipleship atau pemuritan. Saudara-saudara, boleh dibilang pembahasan CREE kita sejauh ini adalah untuk mempersiapkan kita dalam pembahasan pemuritan hari ini. So excited! Jadi, mari bersiap-siap untuk diberkati lewat firman Tuhan. Katakan sama-sama, saya akan diberkati melalui kebenaran firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk waktu yang telah Engkau berikan pada hari ini. Terima kasih untuk membuat segalanya mungkin ya Bapa melalui teknologi. Kami tahu walaupun saat ini secara fisik kami terpisah jauh, tetapi secara hati kami terhubung. Tuhan, Engkau yang pakai hamba-Mu ini Leo untuk mempersiapkan khotbah hari ini. Kiranya Tuhan, apapun yang dia ucapkan akan menjadi benih yang jatuh ke dalam hati kita yang paling subur, yang kemudian akan berbuah 30, 60, 100 kali lipat. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, ketika kita berbicara mengenai pemuritan, saya mau katakan bahwa perihal pemuritan sudah diringkas dengan cakep banget oleh Rasul Paulus dalam satu pernyataan ini. 1 Korintus 11 ayat 1. Ikutlah teladan saya, seperti saya pun mengikuti teladan Kristus. Oke, ibadah kita udah selesai. Yuk, kita langsung fellowship lewat Zoom. Bercanda ya, balik-balik. Tapi mungkin saya tidak melebih-lebihkan ketika saya bilang kalau intisari konsep pemuritan ada pada pernyataan tersebut. Pemuritan bertujuan menghasilkan murid-murid yang baru. Dan murid yang seperti apa?
murid dengan karakter yang lebih serupa dengan Kristus. Guys, kita semua boleh ingat akan hal ini. Keserupaan dengan Kristus adalah tujuan akhir kita. Kalian semua pasti tahu, ketika kita buka aplikasi atau pas main game, kita bakal ketemu yang namanya progress bar. Betul, itu yang panjang itu, kotak yang panjang itu. Terus kita bakal tunggu progress bar sampai penuh atau 100% baru bisa masuk. Kalau kita ibaratkan Kristus itu level akhir, si 100% dari tujuan kita, saya mau bilang bahwa jika saya bisa mendorong saudara sekalian menjadi lebih serupa dengan dia 1% aja, maka saya telah berhasil dalam pengajaran saya sehari-hari. 1% saja lebih serupa dengan Kristus merupakan sebuah pencapaian. 1% saja kita lebih serupa dengan Kristus, kita telah menjadi manusia yang lebih baik. Namun, tidak seperti progress bar tadi, saya tidak bisa membayangkan ada manusia yang pernah mencapai tingkatan 100%. Guys, target kita adalah Tuhan Yesus. Apa itu target yang tinggi? Iya, ketinggian mungkin. Tapi kita tidak akan pernah salah ketika kita menetapkan tujuan yang terlalu tinggi. Ada quote yang bilang supaya kita targetkan bulan, karena bahkan ketika kita meleset, kita masih akan mendarat di antara bintang-bintang. Setelah kita tetapkan target, lalu kita tidak boleh kehilangan pegangan untuk tujuan tersebut. Karena tujuan kita akan menunjukkan ke arah mana kita perlu melangkah. Dan dengan ini, saya mau bilang bahwa pemuritan adalah proses seumur hidup. Tidak pernah ada orang yang bisa lulus dari sebuah sekolah bernama pemuritan. Akan selalu ada ruang untuk perkembangan diri kita. Jangan pernah sampai kita menjadi tinggi hati dan merasa kalau kita telah memahami segalanya. Ada quote yang bagus banget yang bilang begini. Ini quote dari Mahatma Gandhi. Dia bilang, "Live as if you were to die tomorrow. Learn as if you were to live forever." Hiduplah seakan-akan besok itu hari terakhir kita ada, tapi belajarlah seakan-akan kita akan hidup selamanya. Kegiatan belajar ini boleh saya bilang bukan hanya untuk kebutuhan intelektual kita, tapi juga untuk kehidupan rohani. Di Alkitab, kehidupan rohani kita itu diibaratkan sebuah pertandingan lari. Dan di 1 Korintus pasal 9 ayat 24b, yang mana saya akan baca dari terjemahan sederhana Indonesia, TSI, dibilang di situ, "Karena itu, mari kita berlari dalam perlombaan rohani ini sedemikian rupa supaya kita pantas menjadi pemenang." Garis bawahi kata pantas di sana. Guys, kita mungkin selalu berharap supaya Tuhan membawa kita ke tempat atau posisi yang kita mau. Tapi dari diri kita sendiri, apakah cara hidup kita sudah dapat dibilang pantas? Dan saya mau bilang bahwa tidak ada cara yang bisa lebih pantas daripada cara hidup Kristus. Mari kita mengikuti teladan Kristus. Pemuritan adalah menjadi lebih serupa dengan Kristus. Itu gambaran besarnya. Namun, kita tidak bisa menjadi serupa dengan apa yang tidak kita ketahui. Tidak ada konsep yang rumit di sini ya. Nggak ada konsep yang rumit. Itu sesederhana saya nggak bisa jadi PT di gym ketika semua yang saya tahu adalah tentang martabak. Untuk bisa mencerminkan Tuhan, kita harus merasakan Tuhan sebelumnya. Saya senang sekali dengan Mazmur Daud. Mazmur pasal 34 ayat 9. "Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang
yang berlindung padanya. Di ayat itu dibicarakan kebaikan Tuhan. Dan dibilang kecaplah dan lihatlah. Kecap dengan lidah, lihat dengan mata. So guys, begitulah kita dapat mengalami Tuhan. Begitu nyata sampai-sampai dapat dirasakan oleh panca indera kita. Jadi remember this, untuk bisa mencerminkan Tuhan, kita harus merasakan Tuhan sebelumnya. Dengan demikian, pemuritan selalu dimulai dari diri sendiri yang berusaha menyelidiki. Rasul Paulus berkata, "Jadilah pengikutku sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus." Ada kalimat sama seperti aku juga menjadi. Guys, sekali lagi, ingat ini. Semua dimulai dari diri kita sendiri. Pemuritan berawal dari diri sendiri. Diri sendiri yang lebih haus, diri sendiri yang lebih lapar untuk pengetahuan akan Tuhan dan untuk pengalaman tentang Tuhan. Dan pemuritan dimulai ketika kita memutuskan untuk menjadi lebih baik. Hal itu sendiri hanya dapat didapatkan melalui keserupaan yang lebih dengan Kristus. Ingat selalu, kalau versi diri kita yang lebih baik sama dengan pribadi yang lebih serupa dengan Kristus. Jadi, supaya dapat lebih serupa dengan Tuhan Yesus, hari ini saya ingin mengajak saudara-saudara semua untuk mengambil keputusan ini. Miliki gaya hidup yang mengejar hal fundamental. Miliki gaya hidup yang mengejar hal yang fundamental. Dalam bahasa Inggris, to have a lifestyle that pursues the fundamentals. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, fundamental artinya bersifat dasar atau pokok. So guys, kita kejar hal-hal dasar atau fondasi itu. Ingat, kalau di Matius pasal 7 ayat 24 sampai 27 atau Lukas pasal 6 ayat 47 sampai 49 dibicarakan kalau rumah yang dibangun di atas dasar yang kuat akan kokoh. Lalu, di atas batu karang, Tuhan Yesus membangun gerejanya. Kristus Yesus sendiri dibilang sebagai batu penjuru atau cornerstone. So guys, mari kita miliki gaya hidup yang mengejar hal-hal yang fundamental. Kita bangun fondasi kita kuat-kuat. Jangan sampai kita malah terjebak pada hal-hal yang sebenarnya hanya aksesori. Jadi kayak cuman pelengkap atau pemanis saja begitu. Contohnya ada quote bagus dari Ralph Lauren tentang fashion. Dia bilang begini, "Fashion is not necessarily about labels. It is not about brands. It is about something else that comes from within you." Jadi kata dia, fashion bukan tentang label, bukan tentang merek. Fashion itu tentang hal lain yang datang dari dalam diri kita. Guys, dari pernyataan itu, yang saya maksud dengan hal fundamental adalah yang kalimat terakhir. Hal lain yang datang dari dalam diri kita tersebut. Mungkin percaya diri, mungkin rasa secure terhadap diri sendiri, rasa mencintai atau mengasihi diri sendiri. Ya, itu fundamental yang harus kita kejar. Jadi bukan kejar di merek, tapi kejar di cara pandang yang lebih sehat untuk diri kita sendiri. Waktu pandemi ini, kita senantiasa berbicara tentang new normal. Bahkan nanti waktu kamus kita, KBBI diupdate, kita akan kenal istilah new normal ini sebagai kenormalan baru. Iya betul, pasca pandemi mungkin cara kita melakukan hal yang biasanya kita lakukan akan berbeda. Saya suka nonton sepak bola. Tanggal 16 Mei 2020, Bundesliga atau Liga Jerman boleh dibilang sebagai liga profesional besar yang pertama memulai kembali kompetisinya. Dan iya, ada langkah-langkah
antisipasi COVID-19. Mereka main di stadium yang tertutup untuk fans, anggota tim bakal dites 2 kali dalam seminggu, makanan bakal diantar di ruang hotel pemain ketika mereka diisolasi, bola bakal dikasih disinfektan sebelum main. Dan pas saya research, katanya ada 51 halaman buat proposal pengamanan supaya bisa main bola lagi. Iya, berubah, tapi tidak dengan cara sepak bola itu dimainkan. Ia tetap 11 lawan 11 dengan 1 bola di lapangan. Dan walaupun dengan pengamanan pasca pandemi, kalau seorang pemain ingin menjadi lebih baik dalam sepak bola, mereka hanya perlu melakukan hal yang biasa mereka lakukan, yaitu dengan berlatih lebih keras. So I want to say this, hal-hal fundamental tidak pernah berubah. Tidak ada pengganti untuk hal-hal fundamental. Dari contoh sepak bola tadi, segala kenormalan baru yang sebelumnya tidak ada sebenarnya diciptakan supaya hal yang fundamental bisa tetap berjalan. Perhatian kita seharusnya lebih banyak kepada hal dasar atau fundamental tersebut. Kembali ke konteks kehidupan rohani kita, pertanyaan saya sekarang adalah ini. Bagaimanakah dasar yang kita miliki? How strong are our fundamentals? Mari kita berbicara tentang cara ibadah saat ini. Kita sejauh ini sudah sering melakukan kebaktian online dan worship service online. Terus rasanya itu semua dilakukan di dalam kamar kita yang nyaman. Tapi ketika kita melakukan semuanya itu, apakah dengan hati yang tertuju pada Tuhan? Guys, ini adalah sesuatu yang fundamental untuk kehidupan rohani kita. Cara kita menyembah. Menurut saya, sebenarnya periode COVID-19 ini mengetes hal-hal dasar dalam perjalanan iman kita. Contohnya yang tadi, ketika ada live worship service atau ketika sesi worship sewaktu ibadah online, pertanyaannya sederhana. Apakah kita memuji dan menyembah di dalam ruangan kita? Terkadang ketika ibadah fisik, entah bagaimana keberadaan orang lain di sekeliling bisa menjadi insentif kita buat memuji Tuhan. Guys, orang-orang di sekeliling boleh menjadi pendorong kita untuk semakin memuji Tuhan. Karena memang memuji bersama itu lebih menyenangkan. Tetapi, jangan sampai keberadaan orang lain itu menjadi alasan utama kita untuk bernyanyi. Ketika kita bernyanyi, apakah kita melihat ke samping atau kita melihat ke atas? Saya tahu bahwa apresiasi dari sesama itu mungkin menyenangkan. Tetapi hal yang akan memuaskan kita datangnya hanya daripada Tuhan. Kolose 3 ayat 24. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Saya sering dengar pernyataan ini dan saya rasa sangat betul. Ada sebuah lubang di hati kita yang hanya dapat ditutup dengan keberadaan Tuhan. Seolah-olah lubang tersebut berukuran Tuhan. Dan hal-hal lain bakal selalu lebih kecil kalau kita coba cocokkan ke lubang tersebut. Dan worship ini cuma satu contoh ya guys. So, sangat penting bagi kita untuk menerapkan hal-hal fundamental dengan tepat. Ketika saya berbicara tentang Tuhan Yesus, saya yakin sekali kalau untuk Tuhan semuanya adalah tentang fundamental. And He's the master of fundamentals. Dia ahlinya guys. Ketika hari baru dimulai, Tuhan Yesus bisa pergi menyendiri untuk berdoa. Tuhan Yesus kecil, ketika hilang, ditemukannya di bait Allah. Yesus juga bilang, kalau makanannya ialah melakukan kehendak Allah.
Guys, mungkin saya bicaranya cepat sekali, tapi dari 3 kalimat tentang Tuhan Yesus tadi, kita bisa lihat bahwa dia berdoa, dia mencintai rumah Tuhan, dia taat. Well, bukankah itu semua gaya hidup fundamental orang Kristen? Dan saya percaya bahwa dia adalah ahli dalam semuanya. Ini lagi musim The Last Dance, jadi mungkin saya pakai contoh dari NBA sedikit. Tapi sayang sekali, saya nggak pakai contoh Michael Jordan ya. Sulit lah kalau mau kupas Jordan terus harus bersaing dengan dokumenter dia. Bagus banget itu. Jadi saya bakal pakai contoh pemain lain bernama Tim Duncan. Dan dia bermain untuk satu tim yang bernama San Antonio Spurs. Tim Duncan ini permainannya nggak pernah mencolok. Bukan yang kayak Air Jordan, bisa airwalk. Bukan. Pokoknya ketika dia main, terus kita baca statistik permainan, pasti kita tiba-tiba nanya, kapan nih orang cetak 25 poin ya? Jadi dia jago pas, dia jago tembak pakai pantulan papan, dia jago cari posisi. But guys, itu bukannya semua dasar basket. Iya, dan dia memang julukannya The Big Fundamental. Karena dia begitu baiknya akan hal-hal dasar. Dan ngomong-ngomong, dia main di NBA 19 tahun. Rata-rata poin yang dia cetak per pertandingan selama 19 tahun itu adalah 19 poin. Dan selama 19 tahun, rata-rata persentase keberhasilan tembakan dia itu 50,6%. 1 dari 2 tembakan dia pasti masuk. Dan itu untuk 19 tahun. Ngeri banget. Dan melalui contoh ini, saya mau bilang, kalau hal-hal fundamental akan memberikan kita hasil. Not flashy, nggak menor, nggak mencolok, tapi ia berfungsi secara efektif. Ketika kita mengejar hal fundamental, kita berpikir substansi di atas gaya. Substance over style. Dan semua yang percaya katakan, amin. Jadi, kejarlah. Dan lebih dari seorang Tim Duncan yang tadi saya ceritakan, kita punya Tuhan Yesus sebagai teladan kita. Di Ibrani pasal 4 ayat 15 dibilang, kalau dia adalah imam besar yang dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Dia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Mari kita arahkan pandangan kita kepadanya dan perbaiki setiap fundamental kita. Kita semua pasti sudah tahu cara kita berdoa. Mau mulut kita ada maskernya atau enggak, itu tetap sama. Kita keluarkan kata-kata ketika kita berbicara dengan Tuhan. Cara baca Alkitab dulu sampai sekarang, mau dulu kalau Alkitab pakai buku, sekarang pakai aplikasi, tapi isi yang dibaca itu tetap sama. So guys, hal-hal fundamental atau dasar tidak pernah berubah. Dan kalau saya bisa kasih judul khotbah saya hari ini, ya mungkin ini, The Not So New Normal After All. The Not So New Normal After All. Karena yang saya bilang tadi, hal-hal fundamental adalah tetap. Dan hari ini, saya ingin membagikan beberapa poin supaya kita menjadi ahli dalam hal fundamental. Poin-poin ini sangat penting dan bukan hanya dapat diaplikasikan untuk kehidupan rohani kita saja. Mereka juga akan bermanfaat dalam setiap aspek kehidupan kita. So be ready guys. Pertama, temukan zona nyaman kita dalam pengulangan. Lukas pasal 5 ayat 16 berkata, tetapi dia sering pergi menyendiri ke tempat yang sepi untuk berdoa. Lihat kata sering di sana. Sering, seperti artinya, itu berbicara tentang pengulangan. Dan salah satu rahasia dari Tuhan Yesus adalah,
dia selalu membuat waktu khusus untuk Bapaknya. Pada kesempatan kali ini, saya juga ingin memperkenalkan istilah yang mungkin beberapa dari Anda sudah tahu. Istilah yang saya maksud adalah muscle memory. Muscle tentu saja artinya otot, memory itu ingatan. Jadi kalau diterjemahkan langsung, muscle memory itu artinya ingatan otot. Muscle memory itu ketika suatu kegiatan karena dilakukan berulang-ulang sampai kegiatan tersebut bisa dilakukan tanpa perlu berpikir lagi dan menjadi reaksi otomatis. Guys, bukankah akan sangat menakjubkan kalau muscle memory kita dari perkataan kita, dari cara kita berpikir, dan cara kita bertindak adalah sesuatu yang bersumber dari firman Tuhan. Saya ingin supaya kita penuh dengan hal-hal dari Kristus sampai-sampai setiap perkataan yang keluar dari kita semuanya bermakna. Semua yang keluar dari pikiran atau mulut kita itu kehidupan. Tuhan Yesus sendiri merupakan teladan yang sempurna. Pernah sekali Tuhan Yesus tertidur di dalam perahu, lalu Alkitab bilang ada taufan yang sangat dahsyat. Ombak menyembur masuk. Murid-muridnya tentu saja heboh dan membangunkan Yesus. Apa yang Yesus lakukan ketika bangun? Yuk kita baca. Markus pasal 4 ayat 39. Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu Markus pasal 4 ayat 40 dikatakan di sana, lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Kita lihat di sana, dia baru banget bangun tidur, tapi dia begitu siaga. He was so alert. Hampir seperti dia tidak mencoba berbuat demikian. As if he was not even trying. Itu semua bagian normal dari diri Tuhan Yesus. Itu muscle memory Tuhan Yesus. Dia juga bilang ke murid-murid, kenapa mereka begitu takut? Kenapa mereka tidak percaya? Sekarang, saya lihat dari sudut yang berbeda ya. Berarti buat Tuhan Yesus, keadaan normalnya itu selalu penuh iman dan percaya. Keadaan normalnya itu selalu penuh iman dan percaya. How awesome is that? Mungkin enggak kayak kita ya, enggak saya juga, enggak kayak saya juga pastinya. Jadi nggak ada nih habis bangun tidur istilah ngumpulin nyawa buat Tuhan atau istilah ngulet gitu, nggak ada. Dia berada dalam posisi sadar rohani yang konstan. Dia berada dalam posisi sadar rohani yang konstan. Dan guys, hari ini saya mau kasih tahu kalau kita bisa mengejar posisi itu. Posisi sadar rohani yang konstan. Dan dengan demikian, saya mau sampaikan hal berikut. Ketika kita begitu penuh dengan Kristus, tindakan dan perkataan kita akan mencerminkan Kristus. Dan ini mungkin banget sih. Barang siapa minum air dari Tuhan Yesus dikatakan tidak akan haus untuk selama-lamanya. Penyataan gak akan haus lagi. Saya kepikiran, kalau setiap sel dalam tubuh itu berlimpah, diairi sama Tuhan. Ini baca di Yohanes pasal 4. Juga dibilang di sana, air itu akan jadi mata air di dalam diri yang terus-menerus memancar. Guys, sesuatu yang memancar berarti bisa ditangkap oleh orang lain. Quick recap. Langkah pertama, temukan zona nyaman dalam pengulangan. Yang perlu diperhatikan adalah pengulangan bisa terasa begitu monoton, jadi cenderung membosankan. Tapi jangan menghentikan pengulangan, karena akan menyebabkan pertumbuhan kita prematur. Ayo, kita lakukan terus
hal fundamental sampai hal tersebut menjadi bagian dari diri kita. Ketika kita merasakan kalau kegiatan yang kita lakukan tidak lagi menstimulasi kita, jangan lantas berhenti. Pahami, kalau karena hal tersebut fundamental, maka hal tersebut akan bermanfaat bagi kita. Walaupun perasaan kita tidak mengatakan demikian. Balik ke cerita Tim Duncan tadi. Apakah saya cerita sebelumnya kalau dia selama 19 tahun main di satu tim yang sama? Satu tim aja. Jadi bisa bayangkan bagaimana dia harus memotivasi dirinya sendiri jadi lebih baik dan lebih baik dalam hal fundamental. Tapi itu yang dia lakukan. Dan ada quote dari dia yang bagus banget, yang mana akan mengantarkan saya ke poin kedua hari ini. Tim Duncan bilang begini, good, better, best. Never let it rest until your good is better and your better is best. Baik, lebih baik, terbaik. Jangan pernah memberikannya jeda sampai baikmu adalah lebih baik dan lebih baikmu adalah terbaik. Poin kedua hari ini, secara konsisten tantang diri kita untuk kemajuan. Kemudian terapkan pengulangan yang semakin berkualitas. 2 Petrus pasal 1 ayat 5 sampai 8. Dikatakan di sana, justru karena itu, kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan pada kasih akan saudara-saudara, kasih akan semua orang. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus, Tuhan kita. Dari bacaan tersebut, kita bisa lihat bahwa iman kita harus menjadi semakin berkualitas. Iman kita harus menjadi semakin berkualitas. Iman tentu saja adalah hal yang harus kita miliki senantiasa. Itu fundamental. Tetapi di sana kita baca, tambahkan kebajikan pada iman kita. Setelahnya tambahkan pengetahuan, lalu penguasaan diri, ketekunan, kesalehan, dan kasih. Dan kata tambahkan itu berarti hal-hal yang kepadanya ditambahkan itu masih ada. Guys, terapkan pengulangan yang semakin berkualitas. Dan satu hal yang pasti, belajar hal-hal yang dituliskan Alkitab itu walau secara tulisan, secara teori gampang, tapi secara aplikasi nggak gampang sama sekali. Oleh karena itu, seperti yang saya bilang sebelumnya, kalau kita nggak akan pernah lulus dari sekolah yang bernama kehidupan. Nggak akan. Untuk beberapa dari kita yang mungkin sudah melayani sebagai leader, salah satu tantangan kita untuk hubungan yang lebih berkualitas dengan Tuhan adalah kita begitu sibuk melayani untuk Kristus, tapi sampai kita lupa untuk bersama dengan Dia. Kita mungkin sering bicara tentang Tuhan, tetapi berbicara tentang Tuhan, bahkan mengetahui tentang Tuhan, itu tidak ekuivalen bersama dengan Tuhan. Pesan saya hari ini sangat sederhana. Semua saya bedah dari pernyataan Paulus. Dan bahkan kalau dari tadi saya sudah bicara panjang lebar, sebenarnya saya baru mengupas setengah atau satu sisi saja dari intisari pemuritan yang diberikan Paulus, yaitu untuk mengikuti teladan Kristus, untuk diri kita sendiri menjadi serupa dengan Kristus. Imitate me as I imitate Christ. Jadi bagian as I imitate Christ aja.
Ini adalah salah satu sisi dari pemuritan yang mana kita memegang kendali penuh atasnya. Mengapa? Karena ini dimulai dari diri kita sendiri yang membuat keputusan. Kita putuskan bahwa dengan mengejar hal-hal yang fundamental, kita akan membangun hubungan yang berkualitas dengan Tuhan. Akan tetapi, hubungan yang berkualitas itu bukan akhir, karena kita masih bisa mengejar hubungan yang semakin berkualitas dengan Dia. Terus sisi lainnya itu apa? Kembali ke pernyataan Paulus, untuk jadi pengikutnya sama seperti Dia menjadi pengikut Kristus. Jadi bagian the imitate me. Bukan cuma saya maksudnya, tapi orang lain mengikuti teladan saudara sekalian. Berarti ketika orang lain karena melihat teladan kita, lalu karena mereka juga mengetahui siapa kita, mereka melakukan gaya hidup Kristus. Saudara-saudara, dengan demikian pemuritan adalah sebuah mata rantai. Biarkan social distancing ini memutuskan mata rantai penyebaran virus corona saja. Jangan biarkan COVID-19 memutuskan mata rantai pemuritan kita. 1 Korintus pasal 4 ayat 16-17. Sebab itu aku menasihatkan kamu, turutilah teladanku. Justru itulah sebabnya aku mengirimkan kepadamu Timotius, yang adalah anakku yang kekasih dan yang setia dalam Tuhan. Ia akan memperingatkan kamu akan hidup yang kuturuti dalam Kristus Yesus, seperti yang kuajarkan di mana-mana dalam setiap jemaat. Dari bacaan tersebut, kita mengerti kalau Paulus punya Tuhan Yesus sama seperti Timotius punya Paulus. Lalu di bacaan tadi dibilang kalau Timotius dikirim untuk memperingatkan cara hidupnya Paulus, yang mana Paulus dapat dari Kristus Yesus. Guys, perhatikan cara kita hidup. Jangan membuat orang-orang berpikiran kalau apa yang diajarkan oleh Alkitab itu hoax ketika mereka melihat gaya hidup kita di luar gereja. Harusnya gaya hidup kita memverifikasi apa yang sudah ditulis di dalam Alkitab. Hidup kita adalah Alkitab berjalan, dan akan ada orang yang pertama kali membaca Alkitab melalui cara kita hidup. When we do all the right things, all the right results will come. Cara yang tepat akan memberikan hasil yang tepat. Ini sama seperti kalau kita pergi untuk mencari harta karun. Terus kita baca di peta harta karun ada petunjuk. Pertama-tama kita ke sini, terus kita ke sana, ke sini, terus ke situ. Begitu terus sampai kita menemukan harta karunnya. Ketika kita melakukan hal-hal fundamental terus-menerus, itu seperti peta harta karun kita. Kita lakukan terus, maka saya percaya bahwa kehidupan kita akan menemukan harta karunnya. Dan mungkin di Alkitab dibilangnya berbuah, dan buahnya itu lebat. Mungkin kita sekarang dibilang sedang memasuki waktu dengan kenormalan baru. Tapi kalau cara kita memandang diarahkan kepada hal-hal fundamental, ternyata mereka nggak betul-betul kenormalan baru. Not so new normal after all. Mereka adalah hal-hal yang telah berulang-ulang dilakukan Tuhan Yesus sampai Ia menjadi sangat mahir. Jadi mari kita ikuti teladan Tuhan. Let our new normal be one that involves God's more. Aim for Jesus normal. Targetkan bukan kenormalan baru saja, tapi kenormalan Yesus. Be more God-centric. Lebih berpusat pada Tuhan. Haleluya.
Saya ingin berdoa untuk saudara-saudara saat ini. Dengan dunia yang menawarkan begitu banyak hal, sangat mudah bagi kita untuk hanyut terbawa arus jika kita tidak paham betul apakah hal yang seharusnya kita kejar. Firman-Nya di 1 Korintus 10 ayat 23. Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tapi bukan segala sesuatu membangun. Saudara-saudara, mari kita arahkan pandangan hanya kepada hal-hal yang fundamental yang dianggap penting oleh Tuhan Yesus. Fokus untuk mengejar hidupnya. Daripada hanya kenormalan baru, mari kita kejar kenormalan Yesus. Kita bangun setiap fundamental dalam kehidupan kita sampai hidup kita menjadi begitu kokoh. Ketika kita memutuskan saat ini, kalau kita ingin segenap hati mengikuti teladannya, saya percaya kalau Roh Kudus yang akan memampukan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk waktu yang telah Kau berikan hari ini. Terima kasih untuk firman yang telah kita bahas bersama. Tuhan, hari ini aku berdoa supaya kami mampu ya Bapa untuk mengejar hal-hal yang fundamental. Kami berdoa ya Bapa bahwa kami akan membangun dasar kehidupan kami di dalam suatu dasar yang kokoh yang tidak akan goyah walau diserang badai kehidupan. Tuhan Yesus, kami berdoa bahwa iman kami akan menjadi semakin berkualitas. Tuhan, kami berdoa bahwa kami tidak akan jemu-jemu mengejar hal fundamental itu. Iman kami akan menjadi semakin berkualitas dan hubungan kami akan semakin lebih dekat dan lebih dekat lagi kepadamu ya Bapa. Dan kiranya melalui kehidupan kami, orang-orang akan melihat Engkau ya Bapa, dan orang-orang mulai mengaplikasikan gaya hidupmu. Terima kasih Tuhan untuk waktu ini. Terima kasih untuk semua telinga yang sudah mendengar. Kau berkati hari kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.